Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yang mulia, manusia sejati, anti korupsi, manusia termulia, anti durhaka, yang mempunyai akhlak yang sangat mempesona, yang pesonanya begitu indah bila dipandang mata, dan bagi siapa saja yang melihatnya, pasti dia akan terpesona pada ketampanannya. Kepada siapa lagi kalau bukan Habibanal Karim, Nabi besar Muhammad yang mana ia telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan sampai terang benderang, dari zaman Utsman bin Affan sampai juri-juri yang tampan. Berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan sebuah pidato yang berkenaan dengan mengimani Isra Mi'raj untuk meningkatkan salat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan umatnya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra Mi'raj merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kemudian Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj kerap dimaknai sebagai perjalanan rohani Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Isra Mi'raj sebenarnya terdiri dari dua bagian perjalanan Nabi Muhammad SAW, yaitu Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Ka'bah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Sesampainya di Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad SAW dikisahkan memimpin para nabi terdahulu untuk melaksanakan ibadah sholat sebanyak 2 rakaat. Sedangkan peristiwa Mi'raj merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al-Aqsa ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Di setiap tingkatan langit, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk menjalankan ibadah sholat sebanyak 5 kali dalam sehari. Pada mulanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk menjalankan ibadah sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Nabi Muhammad SAW meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kini, Isra Mi'raj diperingati sebagai hari besar umat Islam di seluruh penjuru dunia. Hadirin dan hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah. Bertajuk Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, maka akan teringat kembali pentingnya ibadah sholat. Mengapa tidak? Sholat adalah ibadah spesial dan utama yang Allah turunkan kepada Rasulullah dan para umatnya. Hadirin dan hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah, pada momentum Isra Mi'raj tahun 1445 Hijriah, tahun 2024 ini, marilah kita sama-sama berupaya untuk memperbaiki sholat. Memperbaiki sholat di sini bukan hanya menyempurnakan bacaan dan gerakan saja, tetapi juga menyempurnakan niat sekaligus menjadikan sholat sebagai kebutuhan dalam hidup. Karena dunia ini hanyalah persinggahan, maka sudah semestinya kita menyiapkan bekal yang banyak untuk persiapan di akhirat.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan mohon maaf bila ada kesalahan. Yang baik datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan kepada Dewan Juri untuk memberikan komentar kepada Mutiara. Mutiara, kelas berapa? Kelas 5. Udah makan belum? Udah. Oh berarti emang karakter kamu itu lemah lembut ya? Jadi enggak setiap penceramah itu harus keras, enggak. Kita ambil karakter itu, contoh yang lemah lembut itu yang Bapak suka itu ya, contoh almarhum Arifin Ilham. Beliau itu lemah lembut, tapi ketika bahasannya itu beliau udah membahas, nah dari awal sampai pusat itu materi luar biasa. Kembangkan lagi, kamu bakatnya gak kayak marah-marah, tapi kamu maaf ya untuk pembimbingnya, arahkan Mutiara itu lebih ceramahnya itu lebih menyentuh hati, ya, lebih ke batiniah gitu. Ya, untuk penampilannya luar biasa. Kirain belum makan, soalnya kayak lemas gitu. Ya, betul udah makan. Kalau belum, Bapak kasih makan, tapi kamu yang bayar. Ya, terima kasih. Dari siapa? Dari mana nih? Khairul Umah, luar biasa. Salam ya untuk tanya. Ya, terima kasih. Ya, kembangkan. Mohon ya titip. Kamu pengertian udah bisa, cuman kamu agak kaku. Arah karakter saya ini mau dibawa kemana? Mau nada tinggi ceramahnya atau mau menyentuh kalbu? Kalau Bapak jujur lebih suka menyentuh kalbu. Karena kalau sakit hati itu susah diobati. Makasih. Terima kasih kepada Dewan Juri.